Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh yang akan menemani kamu belajar salah satu materi TKA Saintek yaitu Fisika. Sudah siap? Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai soal yang pertama. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang pertama ya. Sebuah partikel bermuatan negatif minus Q dan bermassa M melayang diam di antara dua plat konduktor sejajar yang diberi beda potensial V. Oke, apa ini? Jadi kita punya suatu partikel ya, bermuatan negatif. Jadi ini lebih banyak elektronnya gitu misalkan daripada protonnya misalkan ya. Sehingga dia secara net, secara keseluruhan bermuatan negatif. Dia punya massa M. Nah, logikanya kalau dia punya massa M, harusnya dia ditarik gravitasi. Harusnya dia ke bawah. Kayak pulpen ini nih. Ini kalau misalkan kita lepas, dia akan jatuh kan ya. Sep, gitu jatuh kan. Lah, ini enggak, gitu. Kenapa dia enggak jatuh? Itu gara-gara ada gaya ke arah atas yang besarnya sama dengan gaya beratnya. Oke? Jadi, dia punya gaya berat, mg. Pada waktu yang sama, pada saat yang sama, dia juga punya gaya apa namanya? Gaya sesuatu ya, namanya gaya listrik. Gitu. Gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya itu semacam dorongan begitu ya. Kenapa ada dorongan? Karena ada plat di sekitarnya, di sini. Kita ingat lagi bahwa partikel negatif itu menyukai yang berlawanan jenisnya. Jadi dia suka sama partikel positif atau muatan positif. Jadi di sini tuh muatan positifnya banyak nih. Makanya dia punya keinginan untuk ke sana. Nah, ini tuh negatif. Oke. Nah, ini negatif sama negatif juga saling tolak-menolak kan ya. Oke, jadi itu F listrik, di mana rumus F listrik itu adalah sejatinya medan listrik dikali Q. Medan listrik dikali muatannya. Begitu ya. Nah, sekarang karena diketahuinya V, beda potensial, apa hubungannya beda potensial dengan rumus ini? Itu adanya di sini. Jadi, medan listrik itu rumusnya adalah beda potensial dibagi D. Ya, D itu apa? D itu jarak dari sini ke sini. Namanya D, ya. Jarak antar platnya dikali Q. Oke, Q itu muatannya ya. Oke, jadi gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, berarti gaya listrik sama dengan gaya listrik sama dengan mg, gaya listriknya itu adalah V per D kali Q sama dengan M kali Q. Oke? Seperti itu. Kondisi seimbang tercapai saat gaya listrik ke atas sama dengan gaya gravitasi ke bawah. Itu yang seperti udah kita jelaskan ya. Jika massa partikel diganti menjadi 2M, jadi ini dibuat 2 kali lipat nih. Kalau dibuat 2M, dibuat 2 kali lipat ya ininya, maka di sebelah kiri, salah satu variabelnya itu harus ada yang dikali 2, gitu ya. Oke, apa yang kita harus lakukan nih, supaya tetap seimbang ya. Kita lihat pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Analisislah perubahan yang harus dilakukan pada parameter lain agar partikel tersebut tetap melayang diam di posisi yang sama. Kita buat pernyataan, kita coba pernyataan pertama dulu. Beda potensial V harus digandakan menjadi 2V. Coba kita lihat rumusnya. Kalau misalkan ini dibuat 2 kali lipat, kira-kira akan bikin sama nggak? Coba ya kita cek. Nah, VQ per D itu kan sama dengan mg kan? Jadi, akan memenuhi juga. Jadi kalau ini dibuat 2 kali lipat, ini juga dibuat 2 kali lipat, sehingga bisa sama. Jadi pernyataan satu benar. Jarak antar plat D harus dijadikan setengahnya. Oke. Jadi kalau ini mau dibuat 2 kali lipat, bentar ya. Kalau M-nya mau dibuat 2 kali lipat, maka D-nya harus mengecil. Mengecil dalam artian dibuat setengah dari sebelumnya ya. Oke. Jadi ini pernyataan yang benar juga. Muatan partikel harus digandakan menjadi 2Q. Oke. Kalau ini dibuat 2 kali lipat, naik ya. Maka ini juga bisa, persamaan ini masih tetap berlaku kalau Q-nya juga 2 kali lipat. Oke.
Artinya, kedua pernyataan tersebut benar. Oke. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2, ya. Perhatikan skema sederhana dari alat penyemprot parfum di bawah ini. Ketika bola karet diremas dengan cepat, gitu ya, maka udara akan menyembur keluar dari pipa horizontal di atas pipa vertikal. Ya, seperti gambar inilah. Set, pernah kan ya? Set. Akibatnya, cairan parfum di dalam botol naik dan ikut menyembur keluar. Nah, tuh. Kenapa ya bisa begitu ya? Jadi konsep dasarnya gini ya. Ada namanya prinsip Bernoulli. Bernoulli di dalam fluida ya. Jadi rumus dasarnya gini, kalau kita punya misalkan di sini titik ya, atau P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita zoom in bagian sini deh. Kita zoom in gitu ya. Itu akan ada, ini mulut dari aliran cairan ini, pipa yang ini ya. Pipa yang itu. Ini kita sebut sebagai titik 1. Oke, dan di atasnya itu disebut sebagai titik 2. Ini deket banget nih. Oke. Nah, kalau kita lihat P2 atau P1 dulu deh. P1 ini berapa sih? Jadi kita tulis ini P1 ditambah. Nah, karena mereka sama-sama udara, ya kan? Titik 1 dan titik 2 ini adalah sama-sama partikel udara, begitu. Sehingga bisa kita rho-nya sama nih. Atau rho-nya sama, kemudian kita asumsikan H1 sama dengan H2. Coba ya, kita cek dulu di sini ya. Jadi H1 yang ini sama dengan H2. Kenapa sama? Karena jarak titik 1 dan titik 2 itu deket-deketan. Jadi asumsikan sama aja lah. Ya, ini bisa kita coret. Kemudian kita bisa melihat bahwa di titik 1 ini tidak ada kecepatannya. Ini pada saat awal banget ya. Sementara 2 itu kecepatannya tinggi. Jadi kita sebut saja V1-nya ini 0. Karena diam udaranya ya. Sementara V2 ini ya aliran udara yang besar ini. Yang warna biru. Oke. Jadi ini bisa kita coret juga. Berarti P1 min P2 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Oke? Artinya apa? Artinya tekanan di 2 lebih kecil daripada tekanan di 1. Oke? Tekanan di 2 lebih kecil. Kenapa? Karena ini kan nilai positif ya. Berarti ini hasilnya harus positif. Kalau mau hasilnya positif, maka P1 harus lebih besar daripada P2. Betul ya? Jadi, akibat tekanan 1 lebih besar daripada tekanan 2, mengakibatkan udara yang ada di sini itu bergerak. Namanya udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Betul ya? Jadi dia akan ke atas nih berarti. Nah, ke atasnya itu membawa cairan yang ada di bawah. Oke. Jadi ketika partikel udara ke atas, ini juga membuat tekanan di sini jadi lebih rendah, sehingga cairannya itu juga ikut pergi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi cairan akan ke atas, set, gitu ya. Itu alasannya. Jadi tekanan di atasnya rendah, mengakibatkan aliran cairan itu bergerak ke arah atas. Rendahnya itu tuh lebih rendah daripada tekanan udara, ya. Oke, kita coba jawab. Penjelasan fisis terbaik yang sesuai dengan prinsip Bernoulli untuk menerangkan mengapa cairan parfum dapat naik dan menyembur adalah A. Udara yang disemprotkan memberikan gaya tekan ke bawah. Salah ya. Bukan ke bawah, justru kalau ke bawah harusnya nggak bikin cairan itu naik. Ya, itu aja udah nggak make sense. Aliran udara yang cepat di atas pipa menciptakan zona bertekanan rendah, itu betul, sehingga tekanan atmosfer di permukaan cairan mendorong cairan naik. Nah, ini betul banget nih. Jadi jawaban langsung B ya. Kita cek C kenapa salah. Massa jenis udara yang bergerak relatif lebih kecil daripada udara diam. Enggak juga ya. Massa jenis itu disebabkan oleh
suhu. Oke. Menyebabkan perbedaan tekanan, bukan itu ya. Ini nggak menyinggung masalah Bernoulli juga. Suhu udara yang keluar dari bola karet lebih tinggi sehingga memanaskan cairan, bukan suhu ya. Itu tidak menjelaskan prinsip Bernoulli, karena prinsip Bernoulli itu persamaan yang kita sudah bahas tadi yang di sini. Oke. Bola karet menciptakan ruang hampa di dalam pipa vertikal, enggak juga, enggak hampa ya, tetap ada udaranya ya. Oke, jadi ini salah. Jadi jawabannya yang B ya, soal nomor 2 ini. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Seseorang mendorong sebuah lemari berat di atas lantai yang kasar. Oke, apa yang sih yang kamu rasakan waktu ada lemari berat di atas lantai yang kasar? Itu kan pasti berat ya. Gerak nggak tuh? Enggak kan? Coba deh, kita konsepnya dulu ya. Jadi ada suatu lemari di atas bidang yang kasar. Kita gambarnya di sini ya. Oke, kita kasih gaya ke arah kanan, misalkan 10 Newton, misalkan aja ya. Terus kenapa bendanya tetap diam? Padahal kan kita kasih gaya ke kanan, harusnya dia bergerak ke arah kanan dong. Dipercepat ke kanan malah. Jadi makin lama makin kenceng gitu. Kenapa ini enggak? Alasannya karena si gesekan itu memberikan perlawanan sebesar 10 Newton juga. Ini yang disebut sebagai gaya gesek statis. Ya. Gesek statis. Nah, besar gaya gesek statis itu tergantung pada apa yang kita berikan. Jadi ini konsep aksi reaksi. Ya. Kita kasih 10, dia akan memberikan kebalikan gaya 10 Newton juga. Kita kasih 15, misalkan kita naikin, itu juga ngelawan tuh. Gesek statisnya tuh balik juga 15 Newton. Naikin 20, dia naik juga 20. Jadi kapan geraknya? Ternyata gesek statis ini punya nilai maksimum. Ada nilai maksimumnya, ada batasnya gitu ya. Kesabaran ada batasnya. Enggak. Ini kasus gesek statis itu ada batasnya. Batasnya itu rumusnya kita sebut aja apa ya? FGSM. Gaya statik maksimum. FGSM itu rumusnya adalah mu S dikali gaya normal. Mu statiknya ya. Jadi FGSM itu semacam threshold gitu ya. Batas yang kalau misalkan kamu bisa ngasih gaya lebih besar daripada itu, bisa lebih besar ya, maka bisa dijamin bahwa bendanya akan bergerak. Ya, akan mengalami percepatan gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika gaya yang kita kasih itu lebih besar daripada FGSM-nya? Apa yang terjadi? Gaya geseknya nggak lagi, atau gaya geseknya itu nggak besar lagi gitu, tapi mengecil. Kenapa? Karena kalau sudah kinetis, ya kita tulis di sini kinetis, kalau sudah bergerak, maka gaya geseknya tidak peduli lagi dengan gaya yang kamu kasih. Karena gaya gesek udah pasti rumusnya mu K dikali gaya normal. Jadi kamu mau ngasih 1000 Newton, mau ngasih 1 juta Newton gitu ya, itu bodo amat buat gaya gesek kinetisnya. Nilainya tetap mu K dikali N. Karena udah gerak. Oke, itu konsep awal dari kalimat pertama ini ya. Awalnya, ia mengerahkan gaya yang cukup besar, namun lemari belum bergerak. Kemudian, ia menambah gayanya sedikit lagi hingga lemari tepat akan bergerak. Setelah lemari bergerak, ia merasa bahwa gaya yang dibutuhkan untuk menjaga lemari tetap bergerak dengan kelajuan konstan lebih kecil daripada gaya saat ia mulai menggerakkannya. Nah, itu. Jadi, ketika sudah bergerak ya, dan kita ingin, ini ketika sudah gerak ya, sudah bergerak dengan kecepatan konstan, maka kalau kecepatan konstan, V ke kanan sama dengan V ke kiri. Nah, V ke kiri itu, karena dia gerak ya, kinetik, maka mu K kali N. Mu K itu selalu lebih kecil daripada mu S. Itu alasannya ya, kenapa gaya perlawanan itu kecil. Oke. Manakah kesimpulan fisis yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena ini? A. Massa lemari berkurang sesaat setelah bergerak. Mana ada? Massa lemari itu sifatnya conserve ya, kekal. Jadi nggak mungkin berkurang. Gaya gesek statis maksimum lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Ini pernyataan yang benar nih. Gaya normal yang bekerja pada lemari saat bergerak lebih kecil.
Enggak dong, gaya normal itu tetap sama ya. Karena gaya normal itu besarnya mg ya. Percepatan gravitasi memengaruhi lemari saat diam tetapi tidak saat bergerak. Salah ya. Gravitasi itu mau kapan aja. Itu selama dia kena medan gravitasi, benda itu bermassa, maka pasti dia dapat percepatan gravitasi. Oke. Gaya gesek kinetis selalu bernilai 0, mana ada? Ya, karena gaya gesek kinetisnya itu rumusnya adalah mu k dikali n. Dikalikan gaya normal. Jadi jelas banget ya bahwa jawaban untuk soal ini adalah B. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal 4. Dua buah garpu tala. Apa itu garpu tala? Garpu tala itu suatu bentuk instrumen fisika ya, yang bentuknya kayak huruf Y, tau nggak? Yang kayak gini. Mungkin di laboratorium ada ya, kayak gini nih. Ini apa? Ini tuh suatu bahan berbentuk metal ya, yang tujuannya adalah menghasilkan bunyi. Oke? Dia itu digetok gini, teng gitu, baru berbunyi gitu. Baru bunyi, teng. Oke? Jadi ada dua garpu tala ya. Ada dua. Ini misalkan kita buat yang X, ini yang Y. Diletakkan berdekatan. Terus kenapa gitu? Garpu tala X memiliki frekuensi alami 440 Hz. Apa itu frekuensi alami? Jadi ketika kita pukul kayak gini, dia akan memberikan suatu bunyi yang frekuensinya itu konstan di angka tertentu. Dalam konteks ini, X-nya itu sudah 440. Sudah kita cek hasilnya 440 Hz. Oke. Y-nya diem nih. Oke. Oke, kita baca dulu ya. Garpu tala Y memiliki frekuensi alami 442. Jadi ini kita sebut F0 440 440. Yang ini F0-nya adalah 442. Oke. Jika garpu tala X ya dipukul dengan keras sehingga bergetar gitu ya. Apa yang paling mungkin terjadi pada garpu tala? Garpu tala diam aja. Nah, ini nih kerennya di fisika ya. Jadi ternyata ya garpu tala Y ini tuh akan sedikit bergetar. Padahal dia nggak dipukul. Tapi karena dipengaruhi oleh yang X, dia ikut bergetar. Oke? Nah, tapi perlu dilihat di sini. Kenapa sih si Y-nya itu tuh bisa bergetar? Alasannya karena frekuensi alaminya sama, hampir mirip. Karena nggak sama, ya, mirip aja, deket aja, menyebabkan frekuensi atau bunyi dari garpu tala itu pelan. Tapi frekuensinya tetap 442. Oke. Itu ya. Jadi, apa yang terjadi misalkan juga kalau kita punya lagi garpu tala yang cuman, let's say 600 Hz. X-nya berbunyi. Ini misalkan Z ya. Misalkan aja nih, Z-nya itu 600 Hz. Bisa nggak Z-nya itu berbunyi? Enggak. Karena jauh banget gitu. Oke, itu namanya efek resonansi. Oke. Jadi, sesuatu itu bisa mempengaruhi bukan hanya disebabkan karena eksternalnya, tapi juga karena internalnya dia. Kalau internalnya dia punya sifat frekuensi yang sama, dia akan ikutan bergetar, gitu ya. Jadi, di soal ini, apa yang paling mungkin terjadi pada garpu tala Y? Apakah yang A? Garpu tala Y akan ikut bergetar dengan sangat kuat. Wah, enggak dong ya. Kecuali kalau garpu tala Y-nya itu 440. Sama frekuensi alaminya dengan garpu tala X. Nah, itu baru bisa ya, kalau sangat kuat. Jadi ini pasti salah ya. Garpu tala Y akan tetap diam sama sekali. Nggak juga. Itu kalau misalkan dia jauh banget frekuensinya. Jadi nggak juga. Yang C, getarannya sangat lemah. Nah ini nih ya. Yang Kak Galuh bilang bahwa dia ikut bergetar juga, tapi frekuensinya lebih, intensitasnya ya, lebih lemah. Garpu tala Y akan menolak getaran. Nggak, dia akan merespon. Garpu tala Y akan bergetar pada frekuensi 441. Nggak. Jadi garpu tala Y itu hanya mau menghasilkan bunyi dengan frekuensi sesuai dengan frekuensi alaminya, yaitu 442 ya. Oke, jadi soal ini jawabannya adalah C.
Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Semoga semakin paham ya. Ingat ya, kuncinya untuk bisa menguasai TK Saintek Fisika itu adalah kamu paham konsepnya dengan baik ya, dan juga banyak latihan soal. Oke, itu rumusnya untuk bisa menguasai Saintek Fisika. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.